Hai sobat kunyit, gue Aro, selamat datang kembali di channel gue. Another get ready with me untuk ke gym, sekaligus kita akan ngetes complexion yang enak dan cukup ringan untuk dipakai sehari-hari. Korban hari ini adalah tinted sunscreennya Something. Banyak banget yang mintain reviewnya ini di Instagram, dan sebenarnya udah gue beli cukup lama dan gue udah pakai mungkin sekitar 5-6 kali. Maybe it's just half the tube now. Anyway, ini yang kemasan kecil. Kita kenalan dulu. Ini adalah Something copy paste tinted sunscreen SPF 40 PA++++, broad spectrum UVA sama UVB, glow finish, pore blurring and protect from hyperpigmentation. Ini hybrid sunscreen. Sekarang jam 1. Fair warning sebelum kita mulai, gue nggak akan nge-review ini sebagai sunscreen, gue akan nge-review ini sebagai complexion produk. Gue akan tetap pakai sunscreen. Sunscreen yang lagi gue pakai dua ini, gonta ganti aja. Ini adalah si Biokos. Something ini ngejual dua size tinted sunscreennya. Ada yang full size, yang tube bulat itu. Terus yang ini yang tube kecil isi 10 ml. Ini gue beli 50 ribuan. Oh anyway, ini yang shade linen. Kayaknya gue tuh harusnya Coco atau Alter. Cuman karena ini tinted sunscreen, I think it's still forgivable lah ya. Ntar gue ngeratain sunscreen gue dulu. Gue udah pakai ini berkali-kali dan untuk pergi-pergi juga. Kemasannya top squeeze biasa, nggak ada tumpah, nggak ada melebar ya kayak tragedi tinted sunscreen pada umumnya. Oke, let's blend this. Seperti biasa, gue ngeblend kayak ginian pakai brush aja. Dia sesuai untuk ukuran tinted sunscreen, memang seharusnya coveragenya segini dan setipis ini. Makanya gue masih bisa pakai shade linen, sedikit lebih cerah kalau kalian perhatiin. Dari coverage, feel-nya di kulit ini tuh sesuai untuk ukuran skin tint. And then go back, dia nggak overly basah juga ya, makanya gue suka juga ini. So this is before, this is after. Bekas jerawat masih nggak ketutup, tapi warna kulit jadi rata banget. Sesuai sama yang seharusnya dilakukan sama skin tint. How's your holiday? Gimana yang mudik? Semoga baik-baik dan aman di jalan ya. Hati-hati, oke? Kalau kalian pakai kendaraan umum, perhatiin barang bawaan. Mind your surrounding. Kalau pakai kendaraan pribadi, jangan lupa istirahat. Mau pergi pas pulang, pas mudik ataupun baliknya, nggak usah buru-buru, pasti nyampe kok. Pelan-pelan juga nggak apa-apa, asal selamat ya. Hati-hati banget, please di jalan hati-hati. Kecerahan banget ya kalau dibandingin sama tangan. To be honest, I could go down a shade or two. Gue mungkin harusnya pilih yang alter atau satu shade di atas alter. Satu layer kayak gini, bagus banget di kulit. Kalau kulit kalian kering, gue rasa kalian akan suka tanpa di set bedak. But I have oily skin, of course I have to set this. Let me try on some cream blushes. Ini cream blush dari Sanye. Ini lucu banget warnanya, doe food gitu. Ini shade 003. I don't think ini sudah Bepom, but I'll risk it because I like the color. Cantik banget warnanya. Karena gue bosen sih pakai She Glam, even though I love it, but I just wanted to try something new. Gue akan cobain beberapa produk yang bisa gue cobain ya, but definitely not an in-depth review. Gue bener-bener jadi sering banget pakai ini untuk daily, especially kalau complexion gue terlalu keputihan kayak gini. Ini dari Viva covering cream, kayak foundation balm gitu, tapi yang warna brown. Harganya tuh cuma 9.000. Dan kalau kalian punya produk yang kecerahan gitu, try this. Kalau kalian bingung caranya, gue udah jelasin di video yang ini. Itu pakai foundationnya OMG juga bisa kalau kalian pilih yang liquid. Kalau kalian mau yang krim, kalian bisa cobain Viva ini. And then blend it all back. Gue kayaknya masih butuh concealer deh. Ini gue pakai concealernya MOP aja. Biasanya gue pakai Adara, tapi Adara gue abis. Gue tambahin contour sedikit di hidung. Seperti biasa, pakai setting spray marshmallow dulu sebelum gue set. Masih glowing banget ya. Sekarang jam 1:07. Berhubung ini kan kecerahan, jadi gue akan imbangin pakai bedaknya Salsa, tapi yang shade natural beige. Ini tuh shade-nya agak-agak sedikit lebih gelap dari kulit gue. Bukan gelap juga sih, tapi terlalu ngepas untuk gue. Aduh ya Allah, bedak semua, no. Ini yang belum di set. Ini yang sudah di set. Ini setelah di set seluruhnya. Tara, warnanya aman kan? Oke, kita lanjut ke alis dulu, baru kita kerjain complexion. Ini Marshmallow eyebrow pencil yang brown. Gue tuh dulu inget kurang suka sama eyebrow pencil ini. Ini tuh patah-patah mulu pas diraut. Sebenernya gue tuh pengen cobain ini, brow wit. Ini dibeli sama Tutu waktu dia ke Thailand. Cuman belum sempat gue cobain, nanti deh di satu video.
conceal the eyebrow. Tips ya, kalau kalian ngerjain alis dan pengen yang presisi banget gitu hasilnya, kuncinya tuh pakai 2 cermin. Cermin yang jauh yang bisa kalian ngeliat satu muka gitu, dan cermin yang dekat ke dekat muka. Conceal dia dengan cermin yang dekat banget ke muka biar hasilnya tuh kayak presisi banget gitu. Tapi setelah conceal, cek ke cermin yang gede udah rata apa belum. Kita balik pakai salsa aja buat ngegambar hair strokes-nya. Eye tension make it brow cara charcoal latte yang nomor 3. For the rest of the face, gue mau pakai ini face palette-nya Brasov B Dolly Peaches 02. Dia akan ada di satu video sendiri nanti, so I'm not gonna talk a lot about this. Cobain aja dulu. That's pretty. That's a really nice shade. This is literally white. That's not bad. Eyeshadow. Let's use this. It's the first transition. This. And this color. Okay, I put on mascara and eyeliner off camera. Now the lip. What am I gonna do with my lips? Ini lip linernya BLP yang classic beige. Terus ada kuasnya di satu sisi. Is that rain? Hujan ya? Lah, perasaan tadi cerah banget. Check matte-nya something, poker face, cold, yang nomor 7. Di tengah aja. This lipstick is stunning. Oke, gue akan rapi-rapi dulu. Oke, udah 1:30, gue harus pergi sekarang. Ini hasil akhir makeupnya. Belum ada minyak sama sekali, dan jujur ini berasanya matte banget sih. Ini berasanya lebih matte dari ketika gue pakai si second date kemarin, tapi masih nyaman dan ringan ya. Dan tuh warnanya juga sekarang sudah nggak yang keputihan kayak tadi. Overall gue suka sama makeup gue. Nanti gue cek lagi ya. Ini udah, tadi kita mulai jam berapa sih? Jam 1 kan? Udah setengah jam. Ini udah setengah jam. I'll check back later. Gue harus pergi. Bye bye. Wow, that session was amazing. I feel great. We're doing upper body today. 3:30. Ini makeup gue setelah sekitar 3 jam pakai ngojek. Tadi keluar olahraga juga dengan racikan complexion yang hampir sama. Nggak ada ngebedain, bahkan loose powder yang sama. Jujur gue lebih suka sekarang ketimbang ketika gue pakai second date kemarin. Dan ini juga check-innya di waktu yang sama ya, 3-3,5 jam gitu. Oily, yes, but not greasy. Perbandingan kalau si second date 7.000 per mili, kalau si something ini 4.000 per mili. Jujur ringannya sama, ketahanannya bisa gue bilang something sedikit lebih bagus di oily skin in my opinion. Gue bisa dengan pede bilang gue lebih suka something ketimbang si second date kemarin. Sekali lagi, doesn't mean second date is bad. I'm still gonna be using this, but I would probably not repurchase this. Mungkin gue nggak akan repurchase ini. Kemungkinan yang akan gue repurchase untuk daily adalah ini. Cuman I have one concern about this, oksidasinya. Berhubung ini juga mau gue bersihin, so let's see side by side comparison.
Kita pakai urutan dari skincare-nya ya. Skincare yang sama. Just anyway, ini baru nyampe banget. Kalau kalian baca community tab, gue tuh ngepost kalau gue tuh beli so-soan kan, beli Bare & Bliss punya setting spray gitu. Gue nggak baca, oh setting spray gue pikir cuma satu, ternyata dia punya dua. Akhirnya gue check out satu, terus besoknya gue check out satu lagi. Prioritas gue akan ngetes yang ini. There's a shaker in here. Selanjutnya sunscreen, because I also use sunscreen before. Moment of truth, linen ya. Kita lihat oksidasi apa enggak. Complexionnya udah sama base-nya. Sekarang kita lihat apakah ada perubahannya. Ini udah jam 4. Ini 4 jam. Dan yang full makeup belum di blot. Dan ini yang baru diaplikasikan dan cuma skin tint-nya doang. Ada perbedaannya, tapi ingat bagian yang sini gue balance warnanya. Pakai bronzer, pakai contour, pakai cream blush. So we're gonna repeat every step. Semua step yang gue lakukan di sini tadi di awal akan gue ulangi di sebelah sini biar kita lihat perbandingannya biar sama. Di luar lagi hujan, jadi kalau ketangkep suaranya mohon maaf. Perbandingannya 4 jam dan baru diaplikasikan. Anyway, ini produknya udah sama kiri kanan persis plek-ketiplek. Kalau begini nggak terlalu jauh beda ya ternyata. Gue rasa tadi tuh nggak oxidize banget. Ini kayaknya cuma berminyak doang nggak sih? Warnanya tuh udah kayak sama menurut gue. Kayaknya tadi tuh perasaan gue aja karena gue ngebandinginnya sama shade di awal. Tapi ini kalau sudah sama-sama dibandingin produk yang sama finish makeupnya, jadi kayak nggak terlalu jauh beda nggak sih? Ini kan cuma berminyak doang ya. Kita coba blot ya. Nah ini perbandingan 4 jam setelah gue blot minyaknya dan baru gue aplikasikan. Produknya persis sama kiri kanan. Sekilas kalau gue perhatiin ini tuh hampir nggak ada bedanya. Tapi gue ngerasa agak sedikit memang lebih bright yang sini ketimbang yang udah 4 jam ini. Kayak lebih cerah gitu. Ini tuh kayak lebih ke udah turun sih warnanya, tapi kayak cuman a pinch dikit banget. Kalian menurut gue kalaupun nggak naik shade tuh nggak apa-apa. Kalian juga harus pertimbangkan kalau ini bukan kayak foundation gitu loh yang bener-bener nutupin warna kulit asli kalian. Prinsip gue untuk produk tinted kayak gini tuh lebih baik dia kecerahan daripada kegelapan. Especially gue cobain produk-produk tinted kayak gini tuh buat olahraga ya, dan kemungkinan untuk dia bercampur sama minyak dan keringat tuh besar. Kemungkinan oksidasinya tuh lebih tinggi gitu. Jadi kalaupun dia akan oksidasi, it doesn't really matter. Penurunan warnanya tuh udah gue antisipasi dengan naik sedikit shade. Kalau kalian nggak naik shade pun fine-fine aja menurut gue kalau kalian pemakaiannya daily, apalagi kalau kulit kalian nggak terlalu oily. Tapi kalau kalian nonton gue, kemungkinan kulit kalian oily, nggak ada salahnya naik 1 shade atau setengah shade. Kulit gue tuh sekitaran kulitnya lift nih, cuman kadang naik turun tergantung seberapa sering gue terekspos sinar matahari. Kadang ya, gue kalau pakai alter, lift nih kan alter ya, kalau gue pakai alter tuh kegelapan kadang. jadi gue harus antisipasi shade-nya. Kadang gue pakai alter, kadang gue pakai koko, dan kadang gue pakai linen untuk di line copy paste-nya something. Tapi kalau mau nyari yang bener-bener plek-ketiplek pas itu alter. Anyway, kesimpulan, this is approved. Kemungkinan besar ini akan gue beli lagi. Gue kebantu banget sama size yang kecil gini. Yang sachet ini tuh sangat ngebantu, apalagi untuk kita-kita yang content creator yang gue cuma pengen tahu shade gue apa. I could swatch. A reminder, gue nggak pakai ini sebagai sunscreen ya. Jadi gue nggak pakai aturan 2,5 mili per pemakaian gitu. Nope. Gue bener-bener pure ngetes ini sebagai tintednya, bukan sunscreennya. Jadi sebagai base produknya, sebagai makeup, bukan sebagai skincare. Jadi gue tetap pakai sunscreen. Jadi pertimbangkan itu. Kalau kalian mau beli ini karena tinted sunscreen, bisa skip sunscreen. I just don't like the idea of skipping sunscreen. Untuk face palette-nya Brasov yang ini, gue punya yang volume 1 juga. Nanti ini akan gue bahas in depth di video ya terpisah ya, dia sendiri gitu. Komen di bawah produk apa lagi yang kalian pengen gue cobain. Nanti mungkin akan gue masukin di satu video terpisah, atau gue beli dulu, atau gue pikir-pikir, gue timbang-timbang apakah worth it untuk gue cobain atau tidak. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.